Penculikan Presiden Venezuela, kenapa bisa terjadi? Yuk kita cari tahu. Venezuela, negara di Amerika Selatan yang kaya minyak dengan cadangan terbesar di dunia dengan total hingga 304 miliar barel. Cadangan sebesar itu mengalahkan negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Iran, Irak, dan Libya. Cadangan ini mewakili 17-18% dari total cadangan minyak global yang tercatat secara resmi. Negara ini juga mempunyai sejarah politik yang sangat bergejolak, terutama sejak era Hugo Chavez dan kemudian Nicolas Maduro, nama yang sedang ramai diperbincangkan saat ini. Maduro menggantikan Chavez sejak 2013, kepemimpinannya penuh kontroversi, dituduh mengekang oposisi, mengalami krisis ekonomi hingga korupsi yang sangat merajalela. Penculikan Maduro dan tuduhan-tuduhannya. Pada tanggal 3 Januari 2026, hari yang mengejutkan dunia itu terjadi. Pasukan militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara dan operasi militer besar-besaran di Caracas, ibu kota Venezuela, sebagai bagian dari kampanye luas terhadap pemerintahan Maduro. Dalam serangan tersebut, Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat. Menurut pengumuman resmi yang disampaikan pada hari yang sama. Mereka kemudian dibawa keluar dari Venezuela dan diterbangkan ke New York, Amerika Serikat untuk menghadapi dakwaan federal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kepada publik bahwa Maduro telah ditangkap dan menghadapi tuduhan kriminal, termasuk dakwaan narkotika dan konspirasi lainnya di pengadilan federal di New York. Pada 5 Januari 2026, Maduro dan istrinya muncul di pengadilan, mengaku tidak bersalah atas dakwaan tersebut dan menyatakan bahwa dirinya dipenjara atau diculik oleh AS. Nah, kira-kira apa saja nih yang dituduhkan oleh Amerika Serikat? AS menyatakan operasi ini sebagai penegakan hukum berdasarkan tuduhan narkotika dan senjata terhadap Maduro. AS menuduh Presiden Venezuela terlibat dalam perdagangan narkoba skala besar yang dikaitkan dengan kartel dan kelompok bersenjata di Amerika Latin. Tuduhan ini termasuk bahwa rezimnya menyediakan dukungan, perlindungan, dan koordinasi operasi untuk pengiriman kokain dalam jumlah besar ke AS. Dalam dakwaan yang sama, ada tuduhan bahwa Maduro dan sekutunya memiliki senjata mesin dan alat pemusnah. Rezim Maduro dan keluarganya diduga telah memerintahkan atau memfasilitasi penculikan, pemukulan, dan pembunuhan terhadap orang-orang yang menjadi ancaman bagi operasi narkoba mereka. Tuduhan lain, Maduro terlibat dalam korupsi yang luas dan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya elit politik, termasuk dana ilegal dan penyuapan dalam skala besar. Dan ini menjadi bagian dari gambaran yang ditekankan Amerika Serikat ketika menjustifikasi sanksi dan tekanan politik. Pemerintah AS juga sering menyatakan bahwa Maduro tidak sah karena dianggap memanipulasi pemilu dan menindas oposisi. Namun tuduhan-tuduhan ini ditolak keras oleh Maduro dan pemerintah Venezuela yang menganggapnya sebagai bentuk intervensi asing atau upaya untuk menggulingkan rezim mereka. Bagaimana respon dunia? Beberapa pihak internasional juga mengkritik tindakan militer AS baru-baru ini. Rusia dan China secara tegas mengutuk tindakan Amerika Serikat. Keduanya menyebutkan penculikan ini sebagai pelanggaran piagam PBB dan berbahaya bagi tatanan dunia. Iran dan beberapa negara lain juga menyuarakan kecaman serupa. Sementara itu, negara kita, Indonesia, secara resmi menyatakan keprihatinan dan menekankan prinsip hukum internasional. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan militer AS ke Venezuela. Pernyataan ini menyoroti risiko terhadap prinsip kedaulatan negara, stabilitas, dan diplomasi internasional jika kekuatan militer digunakan dalam konteks yang semacam ini. Kementerian Luar Negeri RI juga mengambil langkah praktis, menyiapkan rencana darurat evakuasi WNI di Venezuela dengan komunikasi intensif antara KBRI Caracas dan warga negara Indonesia di sana, sebagai langkah antisipatif terhadap kondisi keamanan yang tidak menentu di negara tersebut. Dubes RI di Caracas memastikan bahwa WNI di sana dalam keadaan aman pasca penangkapan. Di sisi lain, Uni Eropa menyerukan deeskalasi, penghormatan terhadap hukum internasional, dan penyelesaian konflik secara jalur diplomasi. Kantor HAM PBB menyatakan bahwa dunia menjadi lebih tidak aman setelah operasi penangkapan tersebut. PBB menegaskan bahwa masa depan Venezuela seharusnya ditentukan oleh rakyatnya sendiri, bukan melalui kekuatan militer asing. Aksi ini juga memicu kekhawatiran akan rusaknya tatanan dunia berbasis aturan serta membuka pintu bagi konflik serupa di masa depan. Teori-teori konspirasi.
Di media sosial muncul berbagai narasi yang menyebut adanya konspirasi besar di balik sikap keras Amerika Serikat terhadap Venezuela, mulai dari tuduhan narkoba, upaya kudeta, hingga dugaan perebutan minyak. Perlu kita ketahui, Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Selama bertahun-tahun, minyak menjadi tulang punggung ekonomi negara ini. Namun di saat yang sama, Venezuela juga mengalami krisis ekonomi dan politik yang sangat berat. Ketika Nicolas Maduro memimpin, hubungan Venezuela dengan Amerika Serikat memburuk secara drastis. Situasi ini semakin memanas saat Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Trump secara terang-terangan menyebut Maduro sebagai pemimpin ilegal dan diktator. Amerika Serikat kemudian menjatuhkan sanksi ekonomi besar-besaran yang melumpuhkan sektor keuangan dan minyak Venezuela. Tak berhenti sampai di situ, pemerintahan Trump juga melontarkan tuduhan serius. Amerika Serikat bahkan menetapkan hadiah yang sangat besar bagi siapapun yang bisa membantu menangkap Maduro. Namun hingga kini, banyak pihak internasional yang menilai bukti yang dipublikasikan ke publik masih diperdebatkan. Disinilah istilah konspirasi Trump Venezuela mulai muncul dan menyebar luas. Teori pertama, yang paling sering dibicarakan adalah soal minyak. Banyak yang percaya bahwa tujuan utama Amerika Serikat bukan demokrasi, melainkan menguasai sumber daya minyak Venezuela. Pendukung teori ini menunjuk pada sejarah panjang intervensi di negara-negara kaya sumber daya yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ditambah lagi, Trump memang pernah menyatakan ketertarikan agar perusahaan minyak Amerika Serikat beroperasi di Venezuela. Namun, para analisis internasional menilai meskipun minyak adalah faktor penting, tidak ada bukti kuat bahwa ini adalah rencana rahasia besar yang sudah lama disusun. Kepentingan ekonomi memang ada, tapi bersifat terbuka dan politis. Teori kedua menyebut adanya upaya penggantian rezim. Trump secara terbuka mendukung oposisi Venezuela dan mengakui pemimpin alternatif sebagai presiden sah. Bagi pendukung Maduro, ini dianggap sebagai kudeta terselubung. Namun, bagi Amerika Serikat, langkah ini diklaim sebagai upaya menegakkan demokrasi. Perbedaan sudut pandang inilah yang kemudian memicu tuduhan adanya konspirasi global.